Sudah, Pak. Udah. Ya. Yang lainnya pada kemana? Udah belum pada join? Katanya tinggal nunggu diundang dulu Nabila. Bapak. Ya, diundang dulu. Ya, silakan Nabila, udah siap belum? Baik, Pak. Sudah siap? Ya, udah siap ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 saya mewakili atas nama Dian dan Eka Mailani serta Nabila Nursyafitri akan menjelaskan tentang paradigma dan spektrum prosedur kuantitatif. Next. Baik, saya lanjutkan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu paradigma filsafat positivistik. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang epistemologi, ontologi, dan aksologi.
Kemudian yang ketiga tentang konsep spektrum penelitian kuantitatif. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang fenomena, nomenon, dan fenomen. Kemudian yang kelima bentuk penelitian kuantitatif. Pokok pembahasan pertama akan saya bahas. Filsafat positivisme memberikan pengaruh yang nyata dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendekatan positivisme dipakai sangat luas dalam penelitian dasar. Demikian juga penelitian di bidang pendidikan. Penganut positivistik sepakat bahwa tidak hanya alam semesta yang bisa dikaji, melainkan fenomena sosial termasuk pendidikan harus mencapai taraf objektivitas dan valid melalui metode yang empirik. Dalam rangka mengkaji gejala atau fenomena sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, positivisme memiliki pokok-pokok paradigma positivistik sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan bahwa suatu teori memiliki kebenaran yang bersifat universal. Kemudian yang kedua, komitmen untuk berusaha mencapai taraf objektif melalui fenomena. Yang ketiga, kepercayaan bahwa setiap gejala dapat dirumuskan dan dijelaskan mengikuti hukum sebab akibat. Yang keempat, kepercayaan bahwa setiap variabel penelitian dapat diidentifikasikan, didefinisikan, dan pada akhirnya diformulasikan menjadi teori dan hukum. Menurut paradigma positivistik, pengetahuan terdiri atas berbagai hipotesis yang diverifikasi dan dapat diterima sebagai fakta atau hukum. Ilmu pengetahuan mengalami akumulasi melalui proses pertambahan secara bertahap, dengan masing-masing fakta berperan sebagai semacam bahan pembentuk yang ketika ditempatkan dalam posisinya yang sesuai, menyempurnakan bangunan pengetahuan yang terus tumbuh. Ketika faktanya berbentuk generalisasi atau pertalian sebab akibat, maka fakta tersebut bisa digunakan secara sangat efisien untuk memprediksi dan mengendalikan. Dengan demikian, generalisasi pun bisa dibuat dengan kepercayaan yang bisa diprediksikan. Jika dilihat dari 3 pilar keilmuan, ciri-ciri positivistik yaitu aspek ontologis. Positivistik menghendaki bahwa realitas penelitian dapat dipelajari secara independen, dapat dieliminasikan dari objek lain, dan dapat dikontrol. Kemudian yang kedua, epistemologis yaitu upaya untuk mencari generalisasi terhadap fenomena. Dan yang ketiga, secara epistemologis yaitu upaya untuk mencari generalisasi terhadap fenomena. Kevalidan penelitian positivisme dengan cara mengandalkan studi empiris, generalisasi diperoleh dari rata di lapangan. Data diambil berdasarkan rancangan yang telah matang, seperti kuesioner, inventory, sosiometri, dan sebagainya. Paham positivistik akan mengajar data yang terukur, teramati, dan menggeneralisasi berdasarkan rata tersebut. Kata kunci positivistik yang penting adalah jangkauan yang bisa dibuktikan secara empirik atau nyata oleh pengalaman indrawi yang bisa dilihat, diraba, didengar, dan dirasakan. Misalnya, seseorang pada akhirnya berkesimpulan dari itu adalah benar, bahwa logam apapun jenisnya akan memuai jika dipanaskan. Proses nalar tidak lain berlandaskan pada pengujian terhadap berbagai jenis logam yang memuai saat dipanaskan. Penemuan bukti bahwa logam tersebut dapat memuai dipandang sebagai kebenaran yang bersifat umum, berawal pada peristiwa yang bersifat khusus. Pengambilan kesimpulan seperti ini disebut sebagai penalaran induktif. Kemudian, epistemologi ini merupakan suatu studi tentang pengetahuan dan pembenaran. Sebagai studi tentang pengetahuan, epistemologi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan apa syarat, perlu dan cukup dari pengetahuan tersebut, apa sumber-sumber pengetahuan, apa struktur dan batas-batasnya. Kemudian yang kedua, ontologi itu merupakan representasi pengetahuan formal dengan seperangkat konsep dalam suatu gejala dan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut, menurut Gruber 1993.
Ontologi ini juga digunakan untuk menjelaskan sifat dari gejala tersebut. Dalam ilmu sosial, gejala yang dimaksud itu adalah gejala yang dilihat sebagai sesuatu yang real atau yang nyata. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Istilah aksiologi merujuk pada bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti logika atau teori. Jadi, ilmu tentang nilai. Dalam melakukan sebuah penelitian, pendekatan kuantitatif didasarkan pada nilai. Tujuan merupakan penelitian adalah menjelaskan sebuah gejala dan menemukan sebuah hukum yang universal. Pendekatan ini mencari penjelasan mengapa sebuah peristiwa terjadi dengan memakai pola-pola yang sudah ada. Jika pola yang sudah ada tidak dapat dipakai untuk menjelaskan kejadian yang ada, dicari pola baru yang lebih universal sehingga dapat digunakan untuk menerangkan kejadian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Selanjutnya akan saya jelaskan fenomena, nomenon, dan fenomena. Fenomena adalah segala sesuatu yang bisa kita persepsi dengan panca indera. Fenomena berasal dari bahasa Yunani, phenomenon. Apa yang terlihat dalam bahasa Indonesia bisa berarti gejala, bukan gejala awal. Yang kedua, hal-hal yang dirasakan dengan panca indera. Yang ketiga, hal-hal mistik atau klinik. Yang keempat, fakta kenyataan. Yang kedua, denomena atau nomenon adalah arti hakiki dari benda itu sendiri yang tidak dapat kita jelaskan dengan persepsi panca indera. Benda itu sendiri, the thing itself. Yang satu, yang tetap tidak berubah, yang benar hanya nomena, yang menjadi objek ilmu yang benar. Yang terakhir ada fenomen. Sebutan dari dunia yang nyata, apa yang tampak di mata atau sederhananya disebut sebagai realita. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eka Mailani. Oke, baik. Di sini ada spektrum penelitian kuantitatif, yaitu siklus proses penelitian kuantitatif itu ada yang pertama mencari latar belakang masalah dulu, lalu yang kedua rumusan masalah, lalu yang ketiga adalah landasan teori, setelah itu perumusan hipotesis, lalu pengumpulan data, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, pengujian instrumen, kemudian analisis data, lalu pembahasan hasil analisis data, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Next. Ya, lalu di sini ada bentuk-bentuk penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian deskriptif, yaitu adalah termasuk salah satu jenis penelitian kategori penelitian kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya. Metode deskripsi adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Lalu yang kedua ada penelitian komparatif. Nah, di sini komparatif itu maksudnya jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-sebab dengan menganalisa faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Lalu ada penelitian korelasional, yaitu penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Variabel yang digunakan untuk memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas. Sedangkan variabel yang diprediksi disebut variabel kriteria atau variabel terikat. Lalu yang keempat ada penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok menurut Singarimbun 1998. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu.
Next. Nah, lalu ada penelitian ex post facto, merupakan penelitian yang variabel-variabel bebasnya telah terjadi perlakuan atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan penelitian eksperimen. Peneliti ingin melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu. Dalam beberapa hal, penelitian ex post facto dapat dianggap sebagai kebalikan dari penelitian eksperimen atau sebagai pengganti dari pengambilan dua kelompok yang sama kemudian diberi perlakuan yang berbeda. Lalu yang keenam ada penelitian eksperimen. Nah, eksperimen ini dimaksudnya penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Menurut Margono 2003, menjelaskan bahwa semua penelitian eksperimental boleh dikatakan bersifat analitik dan kuantitatif. Tampak pula bahwa penelitian eksperimental sangat tepat untuk pernyataan penelitian yang dapat diubah menjadi hipotesis yang diungkapkan secara kuantitatif. Lalu yang terakhir, ada penelitian tindakan. Yang dimaksud penelitian tindakan ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Tujuannya itu untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang praktik-praktik pendidikan secara utuh, mengembangkan profesional, dan meningkatkan hasil kegiatan. Aspek pokok penelitian tindakan ini ada 3. Yang pertama, untuk memperbaiki praktik. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan profesional. Yang ketiga, ada untuk memperbaiki keadaan atau situasi tersebut dilaksanakan. Terima kasih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pemakalah. Halo? Halo, Nabila atau Eka? Coba tadi yang ini penelitian, jenis-jenis penelitian tadi apa tadi? Kayak ex post facto mana tuh? Ya. Nah, di sini kan ada penelitian komparatif. Ya, itu bisa kalian contohkan nggak bentuk variabel komparatif itu seperti apa penelitiannya? Ya, saya mau jawab. Ya, penelitian komparatif itu seperti apa gambarannya? Kayak misalkan dia mengukur variabel variabel bebas dengan variabel terikat ya. Contoh penelitian komparatif ya, Pak? Iya, contohnya gimana? Contohnya ini seperti misalnya penelitian ingin mengetahui sebab akibat hubungan antara prestasi mahasiswa dengan rajinnya mereka ke perpustakaan, ketenangan belajar, proses pembelajaran, dan sebagainya. Jadi judulnya gitu, tentang Pak. Sebab akibat. Ya. Halo? Iya, ya. Pak. Jadi ya, Pak. Kalau komparatif biasanya kayak analisis ya, misalkan analisis misalkan analisis ya motivasi kerja ya dengan ya prestasi kerja ataupun misalkan analisis prestasi karyawan ya yang berpendidikan sarjana misalkan ya, yang berpendidikan sarjana dengan pendidikan yang tidak sarjana misalkan. Nah, jadi kata-kata analisis itu bisa juga masuk dalam kategori komparatif ya. Jadi kayak perbandingan gitu. Ya.
Gimana Eka? Iya Pak, baik. Ya. Terus kalau expose faktor, coba lihat di slide expose faktor. Izin tanya boleh Pak? Ya, expose faktor coba slide-nya mana expose faktor tadi? Iya. Nah, kalau expose faktor tuh contohnya seperti apa? Katanya itu dia kebalikan dari eksperimen. Ya. Bentuk apa? Dia mengukur apa itu untuk expose faktor? Ya, silakan si Nabila atau Eka yang mau jawab atau yang lainnya. Pak, bertanya sih boleh Pak? Ya, halo. 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 Ya, sinyalnya udah stabil lagi ya. Ya. Halo. Iya Pak. Ya. Ya, tadi contoh expose waktu tuh gambarannya seperti apa? Contohnya. Enggak, ini saya mau bertanya, saya Eka Putri. Kenapa? Eka, ya. Silakan Eka. Saya mau bertanya untuk kelompok 2, simpel aja sih. Siklus proses penelitian kuantitatif tadi kan disebutkan. Harus sesuai dengan apa yang disebutkan di slide 6 tadi, atau bisa hanya 3 poin atau 4 poin penting aja. Itu aja sih. Penelitian kuantitatif. Jadi siklus proses penelitian kuantitatif tadi ada di slide 6. Itu cuma disebutin apa aja tadi tuh. Tapi kalau saya mikirnya itu ada nggak sih 3 poin atau 4 poin penting aja gitu, Pak? Atau mungkin rumusan masalahnya aja atau latar belakangnya aja gitu. Itu aja sih. Oh, gitu. Iya. Secara garis Terima besarnya kasih. atau secara secara detail gitu? Iya, secara garis besar atau umumnya aja gitu. Oke, baik Pak. Saya mau menjawab contoh penelitian contoh penelitian X faktor ya Pak. Iya. Contohnya itu misal gini, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh merokok terhadap kemampuan menyerap oksigen dalam darah misalnya. Nah, peneliti ini tidak mungkin melakukan eksperimen dengan menyuruh orang menghisap beberapa batang rokok dalam sehari untuk diketahui pengaruhnya terhadap kemampuan darah dalam mengikat oksigen. Seperti itu, Pak. Contohnya. Terhadap kemampuan darah. Oke. Iya, ya. Berarti dia menggunakan desain 2 kelompok ya, kalau expose faktor itu. Iya ya, Pak. Iya. Oke, untuk tadi pertanyaan siapa? Putri ya? Siapa yang mau menjawab? Izin Pak, saya menjawab. Iya, halo Pak. Ya, ini dengan siapa? Saya Dian. Dian, oke. Silakan Dian. Izin Pak, menurut saya itu kan memang sudah satu kesatuan. Jadi mau tidak mau itu adalah suatu SOP-nya yang memang harus dilewati. Jadi kalau misalnya dari 1, 2, 3, dari A sampai H itu ya nggak bisa dilewatin gitu aja gitu Pak. Menurut saya gitu Pak. Ya. Soalnya itu udah poin-poin penting untuk menjadi kesatuan. Ya, gitu. Ya, oke. Kalau ini emang sih siklusnya itu secara garis besarnya seperti itu. Jadi harus melalui beberapa tahapan. Ya, jadi yang pertama itu harus menentukan latar belakangnya ya, latar belakang masalahnya ya, sampai dia bagaimana dia menyimpulkannya ya. Nah, tolong Nabila dibalikin lagi, saya jadi host. Nabila, halo.
Iya, Pak. Iya, Pak, sebentar. Ya. Ya, ini karena waktunya tinggal 10 menit lagi ya, kurang lebih 9 menit lagi. Ya, nanti saya setting lagi itunya. Saya undang lagi. Ya. Ya, oke. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya share ini ya, slide ya. Ya, saya coba akan menjelaskan sedikit tadi. Ya, kelihatan nggak? Rekan-rekan, slide saya? Belum, Halo? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum? Hah? Sudah, Pak. Udah atau belum? Sudah. Kelihatan, Oke. Pak. Ya. Kelihatan ya? Ya, oke. Saya ingin menjelaskan paradigma penelitian kuantitatif itu secara universal ya, secara universal. Ya. Oke, jadi paradigma itu pola ya. Ya, pola yang mengukur ya adanya gejala-gejala ya antar variabel ya, gejala-gejala antar variabel. Nah, gejala-gejala itu juga sebab akibat. Jadi positifistik. Jadi intinya dia sifatnya positifistik. Nah, paradigma sendiri itu terdapat dalam penelitian eksperimen, ya penelitian ex post facto dan penelitian holistik ya itu namanya. Itu penelitian holistik, jadi penelitian yang benar-benar secara menyeluruh. Jadi dia kayak macam penelitian integral ya, penelitian integral itu sama dengan holistik ya. Oke. Nah, di sini bentuk-bentuk paradigma. Nah, yang pertama itu paradigma sederhana. Ya, kayak antara variabel X dengan variabel Y ya. Nah, itu rumusannya. Itu untuk mengukur apa kausalitas, jadi mengukur sebab akibat dari suatu peristiwa itu atau dari masing-masing variabel ya. Nah, di sini ada rumusan masalah asosiatif ya. Nah, itu dia menentukan bagaimana hubungan atau pengaruh kualitas alat ataupun ya kualitas barang yang dihasilkan ya. Nah, kemudian tentukan teorinya. Jadi teori yang digunakan ada dua ya, teorinya berupa alat kerja dan kualitas barang. Nah, adanya hipotesis yang dirumuskan dua macam, yaitu deskriptif dan asosiatif. Nah, kalau deskriptif ini biasanya itu hipotesis awal, ya itu sama dengan hipotesis awal. Nah, kalau hipotesis asosiatif itu termasuk dalam hipotesis kerja. Jadi dia bisa berubah-ubah kalau untuk hipotesis kerja ya. Kalau hipotesis awal ya prediksi awal, gitu ya. Nah, kemudian ada teknik analisis data. Ya, ini. Jadi berdasarkan rumus masalah hipotesis dapat melakukan dengan teknik statistik. Jadi menggunakan teknik statistik dalam penganalisan datanya. Nah, contohnya hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa psikologi. Nah, misalkan ya. Jadi apa yang diukur? Lihat dulu ya. Jadi dilihat dulu apakah motivasi belajar ini ya salah satu aspeknya itu saling berkaitan enggak dengan aspek dari prestasi belajar. Ya. Kalau emang ada salah satu berkaitan, berarti dia akan menghasilkan signifikansi, ya signifikansi. Tapi kalau dia tidak saling berkaitan, maka dia tidak signifikansi. Ya, contohnya itu yang sederhana. Ya. Oke. Nah, di sini ada dua paradigma yang berurutan sederhana. Ya, jadi ini terdapat dua variabel, hubungannya masih sederhana. Ya, dia menunjukkan variabel independen dengan satu variabel secara berurutan. Ya. Misalkan, ya nih, hubungan motivasi kerja dan media pekerjaan dengan prestasi kerja karyawan. Nah, dengan motivasi dan media ini masih satu konteks ya, satu ini variabel prediktor ya. Jadi masih satu variabel prediktor ya. Jadi bisa melalui
media pekerjaan dan media pekerjaan. Jadi dia akan menghasilkan apa prestasi. Apakah media ini itu saling mensupport untuk motivasinya dalam menghasilkan prestasi kerja karyawan. Ya. Nah ini paradigma urutan yang sederhana. Ya. Oke. Nah kemudian, di sini ada pengertian variabelnya. Jadi variabel itu atribut seorang atau objek memiliki variasi antara satu dengan lainnya. Nah, kalau Perlinger itu konstruk ya, konstruk atau sifat yang dipelajarinya. Nah ini variabel. Ya, ada variabel vektor, ada variabel kriteria tadi. Nah ini macam-macam variabel, yaitu variabel independen, ya stimulus prediktor, independent output, variabel moderator, nanti pengaruh hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel intervening itu variabel yang mempengaruhi variabel dependen dengan independen, jadi tidak langsung atau tidak diamati. Ya contohnya misalkan ya pengaruh ya pengaruh self control ya, pengaruh locus of control atau self control terhadap ya terhadap kepercayaan diri misalkan. Terhadap kepercayaan diri berdasarkan jenis kelamin. Nah, kata berdasarkan jenis kelamin itu termasuk variabel intervening ya. Gitu, variabel intervening. Nah, sedangkan variabel kontrol itu variabel kendalikan atau dibuat konstan. Ya, contohnya misalkan tempat atau waktu ya. Ya, misalkan tadi ya self control dengan kepercayaan diri ya misalkan pada siswa ya, ataupun mahasiswa IPA atau IPS misalkan. Nah, kata-kata pada mahasiswa atau IPS itu merupakan dari variabel kontrol ya. Gitu. Nah, ini dapat dikendalikan secara konstan. Oke. Di sini langkah-langkah penelitian kuantitatif dalam penerapannya itu melakukan perumusan masalah, membuat kerangka berpikir, membuat hipotesis, melakukan pengujian hipotesis, dan menarik kesimpulan. Ya. Jadi perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini didapatkan setelah kalian atau Anda semua sudah memiliki fenomena yang ingin diteliti. Nah, baru kalian tentukan perumusan masalahnya. Ya, misalkan perumusan masalahnya, apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh variabel X dengan variabel Y. Nah, itu termasuk dalam perumusan masalah. Nah, sedangkan kalau membuat kerangka berpikir, itu kalian harus bisa menemukan salah satu aspek kedua variabel itu saling berkaitan. Ya, artinya kenapa alasan kalian mengambil penelitian itu seperti apa? Jadi alur berpikir kalian tuh dari awal. Kenapa kalian ngambil penelitian ini? Karena ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya gitu. Nah ini kerangka berpikir. Jadi berpikirnya secara rasional ya gitu. Ya kalian jelaskan terus kalian uraikan perbandingan signifikansinya ya. Kemudian kalian uraikan juga bentuk analisis dari penelitian sebelumnya seperti apa, apakah berhubungan atau tidak dengan judul variabel kalian yang kalian teliti. Ya, itu kerangka berpikir. Kemudian rumusan hipotesis. Nah, hipotesisnya apakah ada apakah ada pengaruh, variabel X secara signifikan? Ya, jadi dia ini rumusan hipotesis itu ingin melihat signifikansi antara variabel satu dengan variabel lainnya atau variabel bebasnya. Ya. Kemudian melakukan pengujian hipotesis. Nah, ini dilakukan secara apa? Ya, melalui uji statistik ya, biasanya pengujian hipotesis. Ya, itu instrumennya berupa skala ya, berupa angket ya. Kemudian analisis datanya itu bisa product moment, bisa korelasi sederhana